Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semua sehat dan bahagia. Karena sehat dan bahagia adalah modal utama untuk kita berkarya di alam semesta agar tidak ada dusta di antara kita. Kali ini suara saya terbang di udara untuk menyapa sahabat semua dan sharing informasi di channel IQ Tafsir, yaitu satu-satunya channel yang menyajikan makanan enak, yang menyajikan informasi seputar tafsir dan ulumul Quran. Namun bagi sahabat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini dan aktifkan tombol loncengnya agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi yang sangat penting tentunya. Penting cek urang. Kali ini saya akan berbagi informasi tentang hakikat tafsir, apa perbedaannya tafsir dengan takwil dan bagaimana statusnya, jomblo atau laku? Itu mah status bujang lapuk. Di akhir video ini saya akan berikan contoh tafsir LGBT yang dakhil atau tidak sahih. Karena di dalam tafsir istilahnya dakhil dan asil, sementara di dalam hadis istilahnya adalah hadis dhaif dan hadis sahih. Oke guys, agar tidak lama-lama lagi karena saya sudah lapar dan besok saya akan pergi ke undangan. Ini dia cekidot. Tafsir secara etimologi atau bahasa, para ulama memiliki pandangan yang berbeda tentang asal-muasal kata tafsir atau istiqaq kata tafsir. Menurut Khalid bin Utsman As-Sabat dalam kitab Qawaidut Tafsir Jam'an wa Dirasan, ada 5 pendapat ulama mengenai asal-muasal kata tafsir. Yang pertama, kata tafsir berasal dari kata at-tafsirah, artinya air kencing, yaitu sebuah riset yang dilakukan oleh seorang dokter pada urin pasien untuk mengetahui penyakitnya. Mengapa air kencing yang hina dijadikan nama terhadap tafsir Al-Quran yang sangat mulia? Apa kaitannya? Karena air kencing dapat mengecek dan mengetahui keadaan seseorang, sebagaimana halnya tafsir dapat mengetahui makna Al-Quran. Pendapat ini didukung oleh Imam Al-Jarqasi dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran. Menurut pendapat yang kedua, tafsir berasal dari kata al-fasru yang mengikuti wajan taf'ilun. Pendapat ini didukung oleh berbagai ulama, diantaranya adalah Abu Hayyan, Ibnu Faris Al-Ajhari, dan Imam As-Suyuti. Pendapat ketiga, tafsir diambil dari ungkapan orang Arab yaitu fasartu al-faros, yang artinya saya melepaskan kuda. Hal ini dianalogikan kepada seorang mufasir yang melepaskan seluruh kemampuan berpikirnya untuk bisa menguraikan makna ayat Al-Quran yang tersembunyi di balik teks dan sulit dipahami. Pendapat keempat, tafsir merupakan sebuah kata yang susunan hurufnya dibalik dari asalnya. Hal ini diambil dari ungkapan orang Arab yaitu safarot al-mar'atu, yang artinya terbuka cadar seorang perempuan. Hal ini dipandang oleh sebagian ulama bahwa tafsir berasal dari kata safartu, seperti kata jadbun yang sama seperti kata jabdun, dan kata so'iqo yang sama dengan kata soqo'a. Hal ini didukung oleh Imam As-Suyuti. Pendapat kelima, tafsir diambil dari ungkapan orang Arab yaitu fasaratun nurah, yang artinya memercikan air pada kapur hingga terurai. Hal ini diungkapkan oleh Khalid bin Utsman As-Sabat dalam kitab Qawaidut Tafsir Jam'an wa Dirasan. Terlepas dari berbagai pendapat ulama, tafsir secara etimologi adalah al-kasfu wal bayan, artinya menyingkap dan menjelaskan. Adapun tafsir secara terminologi atau secara istilah tidak berbeda dengan tafsir secara bahasa, yaitu para ulama memiliki perbedaan pendapat sampai 13 definisi. Hal ini diungkapkan oleh Utsman As-Sabat dalam kitab Qawaidut Tafsir Jam'an wa Dirasan. Namun definisi yang paling mudah dipahami adalah yang diberikan oleh Imam Al-Zarqani dalam kitab Manahilul Irfan, yaitu ilmun yubhatsu fihi an ahwalil Qur'anil Karimi min haitsu dilalatihi ala muradillahi ta'ala biqadri taqatil basyariyati. Artinya, ilmu yang membahas tentang Al-Quran dari segi petunjuknya berdasarkan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
sebatas kemampuan manusia. Berdasarkan definisi tersebut, berarti tafsir merupakan suatu istilah yang dipakai dalam upaya memahami Al-Quran. Sedangkan hakikat tafsir dapat ditinjau dari dua sudut pandang. Yang pertama, paradigma teknis. Berarti hakikat tafsir merupakan ilmu yang mengkaji tata cara dan teknis dalam mengucapkan lafaz Al-Quran, mengungkap apa yang ditunjukkan oleh lafaz, mengungkap hukum yang terkandung di dalam lafaz, dan mengkaji tentang makna yang terkandung di dalamnya. Kedua, paradigma fungsional. Berarti hakikat tafsir adalah ilmu yang digunakan untuk mengkaji kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran, menjelaskan maknanya serta menggali hukum dan hikmah yang terkandung di dalamnya, sehingga Al-Quran dapat difungsikan sebagai petunjuk. Lalu tafsir pun terbagi dua, yaitu tafsir sebagai proses dan tafsir sebagai produk. Tafsir sebagai proses berangkat dari asumsi bahwa Al-Quran merupakan kitab suci yang universal dan bersifat sholihun li kulli zaman wal makan. Artinya kitab yang cocok di setiap zaman dan setiap tempat. Maka Al-Quran harus dijadikan landasan moral teologis dalam rangka menjawab problem sosial keagamaan. Tafsir sebagai proses membawa konsekuensi logis bahwa Al-Quran harus selalu dikaji dan ditafsirkan. Kedua, tafsir sebagai produk. Artinya tafsir merupakan hasil produk pemikiran atau mumtajul fikri dari seorang mufasir yang merupakan respon terhadap kitab suci. Oleh sebab itu, tafsir merupakan hasil interpretasi terhadap kitab suci yang mana kedudukan tafsir sudah tidak suci dan sakral lagi, karena sudah bercampur dengan usaha pemikiran mufasir. Sehingga tafsir itu ada yang aswil dan ada yang dakhil, yang tidak sahih. Di video berikutnya kita akan berbicara tentang sumber tafsir, metode tafsir, corak tafsir, dan perkembangan tafsir dari masa ke masa. Serta kita akan membahas kelompok-kelompok mufasir dari berbagai golongan. Sekarang kita masuk ke contoh tafsir yang dakhil atau tafsir yang cacat yang tidak sahih, yaitu tafsir seputar LGBT. Benarkah LGBT itu halal? Setidaknya kita sering dengar dari sebagian kelompok yang mengatakan bahwa LGBT diperbolehkan dalam Al-Quran. Homoseksual dan lesbian yang dilarang dalam agama sepanjang sejarah belakangan ini muncul intelektual Islam yang mendukung LGBT dan membelanya habis-habisan. Sehingga mereka berani menyimpangkan penafsiran Al-Quran termasuk penafsiran tentang LGBT. Karena itu muncullah istilah fikih humanis dan fikih yang lebih manusiawi. Dalam jurnal Perempuan edisi Maret 2008 misalnya, seorang akademisi Islam mengatakan Allah hanya melihat takwa, bukan melihat seksual manusia. Ia juga mendefinisikan perkawinan dengan definisi akad yang sangat kuat yang dilakukan secara sadar oleh dua orang untuk membentuk keluarga, yang pelaksanaannya didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak. Menurut mereka para pendukung LGBT bahwa pasangan dalam perkawinan tidak harus berlainan jenis kelamin. Mereka memberikan argumentasi bahwa dalam surat Az-Zariyat ayat 49 dan surat Yasin ayat 36 tidak dijelaskan soal jenis kelamin biologis, tetapi yang dijelaskan adalah soal jenis kelamin sosial atau gender. Artinya tidak mesti hetero atau berlainan jenis, tetapi bisa saja homo atau kawin satu jenis. Dalam buku Indahnya Kawin Sesama Jenis dijelaskan bahwa kata rijal tidak bermaksud jenis kelamin laki-laki. Sebaliknya kata nisa bukan harus perempuan dalam arti biologis, tetapi dalam arti karakter feminis. Kalau biologis laki-laki dengan karakter laki-laki boleh kawin dengan yang biologis laki-laki juga tetapi berkarakter feminis. Tafsir yang mereka buat merupakan tafsir dakhilur ra'yi karena mereka menafsirkan Al-Quran dengan memutarbalikkan logika dan mengabaikan makna zahir. Baik, kita jawab argumentasi mereka satu persatu. Yang pertama, mereka berargumentasi dengan takwa. Menurut mereka yang dilihat hanya takwa, bukan seksual manusia. Kita kembali pada ayat tentang takwa, misalkan dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir.
Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling takwa. Dalam ayat ini Allah memberikan informasi bahwa yang paling mulia adalah yang paling takwa. Sementara takwa itu mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi ayat ini bermakna universal, yaitu takwa. Sedangkan perilaku seseorang adalah parsial, termasuk LGBT. Jika LGBT merupakan perilaku baik, maka masuk ke dalam takwa. Tetapi jika LGBT perilaku buruk menurut Allah, maka tidak masuk ke dalam takwa. Oleh sebab itu, makna ayat di atas tidak dapat dijadikan argumentasi untuk LGBT. Jaka sembung bawa pisau, gak nyambung coy. Yang kedua, definisi nikah yang mereka buat tidak berdasarkan ajaran Islam. Karena dalam Islam definisi nikah adalah suatu akad yang memperbolehkan seseorang melakukan bersetubuh dengan menggunakan lafaz nikah beserta derivasinya dan lafaz tajwid beserta derivasinya. Sebagaimana kita ketahui dalam kitab-kitab fikih seperti Mughni Muhtaj, Tuhmatul Muhtaj dan lain sebagainya. Argumentasi yang ketiga yang mereka ungkapkan adalah tentang jenis pasangan. Memang dalam Al-Quran tidak ditegaskan jenis pasangan itu harus terdiri dari dua jenis yang berbeda. Sebab hal itu sudah dipahami secara mudah dari bahasa oleh semua lapisan masyarakat. Semua manusia mengetahui bahwa kata pasangan berbeda antara keduanya. Sepasang sepatu misalnya, sepasang pengantin, sepasang burung, pasti itu berbeda. Begitu juga manusia dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala sepasang mata, telinga, dan kaki. Pasti berbeda antara yang kanan dan yang kiri. Begitupun yang diungkapkan oleh Ar-Razi dalam menafsirkan ayat Zaujain. Dalam kitab Mafatihul Ghaib, ia menyebutkan bahwa sebagian dari pasangan adalah laki-laki dan perempuan. Demikian juga argumentasi yang dapat kita gunakan adalah petunjuk Nabi SAW bahwa pasangan di dalam Al-Quran adalah suami laki-laki dan istri perempuan. Nabi SAW menegaskan dalam hadisnya bahwa homoseks dilarang dan dihukum bunuh. Siapa saja yang menemukan pria pelaku homoseks, maka hukum matilah pelakunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi. Banyak lagi hadis Nabi SAW yang semakna dengannya. Misalkan hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi nomor hadis 1457. Nabi bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu ala ummati amalu qaumi Lut." Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas umatku adalah perbuatan kaum Nabi Lut. Yang keempat adalah argumentasi kata rijal dan kata nisa. Kata rijal ini sesuai dengan yang dimaksud dalam bahasa Arab dan Al-Quran adalah aksul mar'ati atau kebalikannya perempuan. Sebagaimana diungkapkan oleh Ahmad Mukhtar Abdul Hamid Umar dalam Mu'jamul Lughah Al-Arabiyah. Bahkan beliau menambahkan dengan hadis Rasulullah SAW, "La'ana Rasulullah SAW al-mutasyabbihina birrijal bin nisa'i wal mutasyabbihati minan nisa'i birrijal." Mereka pendukung LGBT menganggap bukan arti biologis tetapi arti karakter. Walaupun secara biologis laki-laki tetapi memiliki karakter perempuan, maka menurut mereka boleh menikah. Dan tafsir semacam ini adalah jauh dari kebenaran, karena keluar dari kaidah bahasa Arab dan keluar dari aturan penafsiran, termasuk dakhilu tafsir atau kecacatan tafsir, karena memutarbalikan logika dan mengabaikan makna zahir ayat. Argumentasi yang kelima, menurut mereka LGBT sudah takdir Allah. Pada dasarnya memang semua kejadian masuk dalam takdir Allah, tetapi takdir yang di Lauhil Mahfuz tidak seorang pun yang mengetahuinya. Manusia beramal harus berdasarkan petunjuk Allah melalui Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW melalui hadisnya. Manusia harus berikhtiar semaksimal mungkin dalam berkata dan bertindak menurut petunjuk Al-Quran dan hadis. Nabi Muhammad SAW mengutuk homoseks dan menyuruh menghukum mati pelaku homoseks. Menurut Profesor Dr. Dadang Hawari mengatakan bahwa homoseks itu penyakit yang dapat diobati.
Mudah-mudahan kita semua bisa terhindar dari penyakit tersebut dan kita semua mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.